Sehari sebelumnya, Marcella Santoso mengaku sebagai dalang di balik isu RUU TNI dan Indonesia Gelap. Pengakuan Marcella diputar dalam bentuk video saat Kejaksaan Agung menggelar konferensi pers. Sementara itu, Kejaksaan Agung mengaku bahwa video permintaan maaf dan pengakuan Marcella Santoso atas pembuatan konten-konten negatif dilakukan secara sukarela dan tanpa unsur paksaan. Teman-teman menyaksikan semuanya menjadi terang benderang bahwa apa yang selama ini disampaikan terkait konten-konten negatif yang ditujukan kepada institusi Kejaksaan Agung Republik Indonesia, terhadap Jaksa Agung, terhadap Jampitsus, terhadap Direktur Penyidikan, bahkan terhadap institusi lain yang telah disebut tadi adalah tidak benar. Marcella menjadi tersangka dalam kasus vonis lepas onsleg perkara ekspor minyak mentah terhadap 3 terdakwa korporasi. Marcella juga menyandang status tersangka dalam kasus perintangan penyidikan kasus korupsi dan kasus dugaan TPPU terkait penanganan perkara di Pengadilan Tipikor. Terkait dengan pasal 21 dengan tersangka sejumlah 4 orang, yang salah satu diantaranya adalah atas nama Marcella Santoso, di mana yang bersangkutan memberikan penjelasan secara sukarela bahwa dirinya pernah terlibat dalam pembuatan beberapa konten negatif dengan pihak ketiga, yaitu dengan tersangka Dian Baktiar selaku Direktur JEK TV dan dengan M. Adian Muzaki yang menggerakkan 150 buzzer. Tujuan daripada menggerakkan buzzer dan Direktur JEK TV adalah untuk mempengaruhi, untuk menggoring opini publik bahwa tujuan pokok mereka adalah untuk menggagalkan penuntutan dan penyidikan. Di samping memang ada beberapa alat bukti yang telah dihilangkan untuk menghalang-halangi penyidikan, termasuk melakukan penyerangan secara pribadi terhadap institusi kejaksaan, terhadap kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, bahkan terhadap pimpinan kejaksaan, yang seolah-olah bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik, yang dilakukan oleh pimpinan di kejaksaan adalah tidak benar, dan seolah-olah apa yang dilakukan itu adalah kriminalisasi terhadap yang bersangkutan. Selamat malam Bapak-Bapak, saya Marcella Santoso. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk membuat video ini. Saya ingin menyampaikan dari hati saya yang paling dalam terkait dengan perkara pasal 21, kasus 5, kasus CPO, dan kasus gula, bahwa saya menyadari di dalam proses penanganan perkara ini terdapat postingan yang sebenarnya sama sekali tidak terkait dengan perkara yang ditangani. Antara lain terkait dengan isu kehidupan pribadi Bapak Jaksa Agung, isu Bapak Jampitsus, isu Bapak Dirdik, dan bahkan terdapat juga isu pemerintahan Bapak Presiden Prabowo seperti petisi RUU TNI dan juga Indonesia Gelap. Bahwa saya sangat menyesali dan sangat menyadari bahwa apapun dan bagaimanapun ceritanya, baik itu kelalaian saya tidak mengecek ulang isi konten, ataupun kelalaian dan luputnya saya mengecek dan meneliti kembali dan fokus terhadap apa yang disampaikan, saya menyadari bahwa konten-konten tersebut memberikan rasa sakit bagi pihak-pihak yang terkait dan terdampak. Untuk itu dari hati yang paling dalam saya sampaikan penyesalan, dan saya meminta maaf kepada bapak-bapak dan mungkin
sehingga saya tidak pernah ada kebencian pribadi dengan institusi ini ataupun pemerintah. Bahwa hingga terdapat konten-konten yang ternyata baru saya ketahui banyak juga di dalam penyidikan ini. Saya apapun dan bagaimanapun ceritanya saya sampaikan permintaan maaf, terutama bagi pihak-pihak yang tersakiti dan terdampak. April 2025, lalu Marcella ditetapkan sebagai tersangka kasus suap penanganan perkara korupsi ekspor minyak sawit mentah yang menjerat 3 korporasi. Dalam kasus tersebut, Marcella dan rekannya, Arianto Bakri, disangka memberikan suap senilai 60 miliar rupiah kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta. 3 hari kemudian, pada Selasa, 22 April 2025, dini hari, Marcella kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung, kali ini dalam kasus perintangan penyidikan atas kasus yang ditangani Kejagung. Marcella bersama advokat Juna Edi Saibih dinilai merintangi penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan untuk 3 kasus perkara, yaitu kasus dugaan korupsi PT Timah, kasus dugaan impor gula, dan kasus dugaan suap penanganan perkara ekspor CPO. Menurut Kejagung, Marcella dan Juna Edi membiayai unjuk rasa, seminar, dan talk show dengan narasi yang memojokkan Kejagung dalam penanganan perkara-perkara di atas. Marcella dan Juna Edi juga diduga membayar Direktur Pemberitaan JAK TV Tian Bahtiar dengan uang Rp487.500.000 agar narasi-narasi negatif tentang Kejagung dapat diangkat di JAK TV. Kejagung menilai tindakan Marcella, Juna Edi, dan Tian bermaksud agar Kejagung dinilai negatif oleh masyarakat sehingga penanganan perkaranya tidak lanjut atau tidak terbukti di persidangan. Sebelum terjerat kasus di atas, Marcella rupanya lama malang melintang sebagai advokat bagi sejumlah terdakwa kasus korupsi. Berdasarkan catatan Kompas.com, Marcella pernah menjadi kuasa hukum ex pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo yang terjerat kasus gratifikasi. Ia juga merupakan kuasa hukum bagi suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, dalam kasus tata niaga timah yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah. Selain kasus korupsi, Marcella juga pernah menjadi kuasa hukum dalam perkara perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang menyeret ex-Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Dalam kasus itu, ia menjadi kuasa hukum bagi anak buah Sambo, yakni Arif Rahman Arifin dan Baikuni Wibowo. Marcella Santoso merupakan pengacara dan konsultan dari firma hukum Arianto Arnaldo Law Firm ALF. Berdasarkan akun LinkedIn Marcella, ia pernah menempuh studi hukum di Universitas Indonesia, UI, dan lulus pada 2006. Tak hanya itu, ia juga memperoleh gelar Master Hukum pada tahun 2010 dan Doktoral Hukum pada 2022 dari kampus yang sama.